Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi akan meriliskan podcast pertama kita. Ya, memang podcast ini program kerja terbaru dari bidang Kominfo BMFI 2020. Dan podcast pertama kita ini akan membahas seputar tentang BEM. Apa itu BEM? Karena dari kebanyakan mahasiswa pasti tidak mengetahui apa itu BEM dan apa sih isinya, apa sih organisasi itu, dan pasti bertanya-tanya. Semisal mahasiswa baru yang baru terjun dari dunia perkuliahan dan masih bertanya-tanya. Ataupun bisa jadi dari mahasiswa lama yang memang tidak pernah ikut berkontribusi dalam organisasi di perkuliahan ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Nahriatul Hiaroh dan saya akan ditemani oleh Ketua Umum dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam, yaitu Saudara Muhammad Fakih Ibrahim. Dan insya Allah beliau akan menjawab semua tentang pertanyaan ini. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja ke pertanyaan pertama. Mungkin yang pertama itu tentang BEM. BEM itu apa sih? Dan tugas BEM itu bagaimana? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudari Adela sebagai teman atau rekan diskusi saya dalam podcast yang pertama ini mengenai BEM ya. Sebelum pada BEM, seharusnya kita harus tahu dulu apa itu mahasiswa. Nah, mahasiswa ini punya prinsip dalam kegiatannya atau dalam aktivitasnya. Saya punya prinsip ketika kita menjadi mahasiswa. Dan harusnya mahasiswa itu kan kaum terpelajar. Dan kewajiban kita belajar itu sampai mati. Maka prinsip ini dibawa sampai mati. Yaitu prinsip Tridharma perguruan tinggi. Pengabdian, pendidikan, juga penelitian. Nah, aktivitas BEM itu sebenarnya di situ aja. Kalau tidak penelitian ya harusnya pengabdian, kalau tidak pengabdian ya harusnya pendidikan. Kalau istilahnya tidak bergerak pada tiga aspek itu, ya berarti bukan organisasi mahasiswa, tapi event organizer. Nah, BEM eksekutif mahasiswa itu seharusnya seperti itu. Sebagai agent of change, social control, juga istilahnya pembawa perubahan terhadap dunia dengan ilmu yang mereka miliki, dengan budaya-budaya, intelektualitas yang mereka miliki untuk misalnya berkontribusi terhadap perubahan dunia, walaupun itu kecil. Seperti itu ada. Jadi BEM itu ya kalau secara saya ya, karena di wawancaranya adalah saya gitu. Jadi ya jawabnya kemampuan saya. Kalau saya memaknai seperti itu, ya kegiatan-kegiatan mahasiswa. Nah, Secara umumnya. kan terkait dengan prinsip mahasiswa yakni Tridharma perguruan tinggi, kan ada satu poin yaitu pengabdian kan. Terus seperti diketahui bahwa mahasiswa pada umumnya hanya mengenal pengabdian itu melalui kegiatan KKN saja. Yang dimana notabene-nya juga kegiatan tersebut kadangkala tidak sesuai estetika pengabdiannya itu. Terus juga tadi kan disebutkan sama Gub Pakih bahwa prinsip mahasiswa itu harus dibawa sampai mati. Nah, terus dalam membentuk jiwa pengabdian kita atau membentuk jiwa pengabdian itu sendiri diperlukan pembentukan karakter dari mahasiswanya atau dikatakan sebagai pengkaderannya atau bisa disebut sebagai pengkaderan mahasiswa. Terus
dari BEM FI sendiri dalam membentuk kader mahasiswa, khususnya FI yang punya jiwa kader yang berwawasan pada lingkungan itu seperti bagaimana sih? Dan melihat dari pengkaderan di FAI dari BEM periode sebelum-sebelumnya juga masih belum menitik beratkan pada pengabdian yang sesungguhnya, terutama pada lingkungan. Dan pertanyaan selanjutnya, apa sih yang membedakan BEM FAI sekarang dengan periode Ya deh, sebelum-sebelumnya itu? mengenai prinsip pengabdian pada masyarakat itu lebih sangat luas ya Del. Jadi kalau kita berbicara pengabdian masyarakat itu bisa yang berupa individu, gerakan kelompok. Tapi yang paling penting mahasiswa itu memiliki empati dan rasa tanggung jawab. Jadi orang-orang yang berilmu itu yang istilahnya kan orang yang berilmu banyak, tapi orang yang memiliki adab itu nothing gitu. Jadi orang yang berilmu ciri-cirinya adalah memiliki adab. Nah, adab ini yang disebut empati. Kalau kita punya ilmu, kita tidak bermanfaat, berarti dia tidak berempati. Kalau kita punya ilmu tidak menghasilkan suatu kemanfaatan, berarti kurang empati, berarti kurang beradab juga. Nah, jadi ya salah satunya kalau ya tanggung jawab seorang mahasiswa sebagai kaum intelektual itu harus belum kafah lah kalau dalam bahasa Islam itu, kalau belum mengabdi, kalau belum bermanfaat. Toh kita hidup mempelajari apapun itu kan untuk bermanfaat untuk orang lain. Nah, kalau program KKN itu salah satu stimulus lah, karena lembaga itu menjadikan ajang pembelajaran, kesempatan sih sebenarnya. Jadi kalau ada kesempatan yang diberikan oleh lembaga, terus kita menyalahkan lembaga, yaitu juga salah satu fallacy ya, kesalahan gitu ya. Walaupun istilahnya ada kekurangan lah dalam penyelenggaraannya dari lembaga, tapi untuk substansinya emang ada mahasiswa yang menganggap KKN itu hanya penggugur kewajibannya saja gitu, atau pindah tidur saja atau itu. Nah, itu sangat disayangkan gitu, kesempatan yang telah diberikan oleh lembaga untuk kita bermanfaat bagi masyarakat, belajar dari masyarakat gitu, terus mengenal tentang kenyataan hidup, realitas hidup. Terus itu juga jadi bahan evaluasi dari ilmu yang telah dipelajari, apakah sudah relevan, apakah sudah bermanfaat untuk realita atau kenyataan. Nah, ada beberapa orang yang emang menganggap KKN itu seperti itu, tapi ada juga orang yang sampai goal menghasilkan kebermanfaatan dan berlanjut. Nah, itu emang menjadi harapannya gitu bagi KKN ini dah. Itu sih dia kalau mengenai KKN-nya. Terus kalau program pengabdian lagi atau kegiatan pengabdian lagi yang dilakukan mahasiswa, ya Ormawa harusnya setiap idealnya ya Ormawa itu memiliki desa binaan. Desa binaan atau istilahnya kelompok binaan lah, masyarakat binaan lah seperti itu. Karena ya mau tidak mau masyarakat tuh perlu peran intelektual atau peran akademisi di lingkungan desanya, di lingkungan istilahnya lingkungan yang emang tertinggal, yang emang membutuhkan, itu perlu. Kaum intelektual itu sangat diperlukan gitu. Ibaratkan kunci lah. Nah, kuncinya itu kaum intelektual, kaum akademisi lah. Terus kalau mengenai pengkaderan, nah ini deh, jadi rasa empati itu didapatkan. Rasa empati, semangat solidaritas, semangat kemanusiaan, semangat pembangunan, terus semangat istilahnya banyaklah hal-hal baik yang emang itu ditujukan untuk pembangunan secara kolektif, tidak individu, terus tidak juga materialisme, tidak berorientasi pada uang-uang saja, tapi ada nilai yang diperjuangkan, yaitu nilai kebermanfaatan. Nah, itu salah satunya di pengkaderan atau istilahnya kita mabim lah. Nah, kalau di pengkaderan yang terdahulu ya, itu udah baik. DLA juga merasakan pengabdian cukup baik lah gitu ya. Setiap tahun pasti ada evaluasi, dan periode ini pun bisa dikatakan ada evaluasinya ya. Tapi selama ini pengkaderan di FH ini ya emang kalau menurut saya pribadi ya paling baik lah di UNIF gitu.
karena kita pergi ke masyarakat, kita bermain dengan masyarakat, belajar, merasakan penderitaan masyarakat, kesusahannya masyarakat kan kalau di FAI itu, di pengkaderannya. Terus juga kita harus ditekan, istilahnya dibiasakan, dibudayakan, peduli terhadap lingkungan dan juga sosial. Ya, itu yang menjadi istilahnya kenapa ya semangat untuk membaca itu, semangat untuk menggali pengetahuan itu lebih bertambah untuk orang yang telah terjun dan merasakan kenyataan gitu. Jadi emang mereka tuh membaca, mempelajari ilmu pengetahuan, menggali pengetahuan itu ya karena ini loh yang akan saya berikan tuh pengetahuan terhadap masa depan kita semua tuh. Tanpa pengetahuan tidak akan ada yang diberikan, bahkan menjadi beban. Makanya pengkaderan tahun sekarang dari tahun-tahun yang sudah berlalu juga kita menitik beratkan terhadap literasi yang terus bertambah, terus kemampuan analisis, kemampuan bekerja sama, berkolaborasi. Nah, langsung itu diaktualisasikan di pengabdian masyarakat, program P2M. Nah, itu deh. Tapi kalau kita berbicara pengkaderan sekarang, ya itu kalau menurut saya kita berbicara tentang masa depan. Jadi menyiapkan kader-kader yang bisa bermanfaat bagi masa depan dan yang peduli lingkungan, terutama ya lingkungan ini gitu, lingkungan hidup lah yang mulai krisis, udah minim lahan, minim minim lingkungan atau istilahnya hutan, udah mulai rusak kan bumi kita. Nah, jadi yang difokuskan itu pengkaderan sekarang tuh yang emang manusia-manusia yang peduli terhadap alam. Oh iya, terkait dengan tadi menanggapi tentang lingkungan hidup, kan di BEM FI periode saat ini juga kan ada beberapa bidang baru ya, dan salah satunya juga itu bidang lingkungan hidup kan. Nah, terus apakah itu menjadi salah satu alasan yang melatar belakangi dibentuknya bidang tersebut, A? Nah, A, jika tadi dikatakan pengkaderan adalah cara dalam penanaman tridharma, terus bagaimana sih strategi pengkaderannya untuk mencapai itu? Menanggapi mengenai lingkungan hidup, Del. Jadi itu sebenarnya banyak juga mahasiswa yang mengeluh gitu ketika ada di fakultas, kenapa ya tidak segar gitu, kenapa panas, kenapa tidak nyaman nunggu kelas untuk berdiam diri untuk baca buku. Nah, salah satunya itu maka dibentuklah bidang lingkungan hidup ini. Bidang lingkungan hidup ini yang concern terhadap pengelolaan sampah, terus terhadap penghijauan, terhadap area hijau supaya banyaknya tumbuhan, banyaknya istilahnya pepohonan atau apa itu yang bisa menyegarkan kita. Kan kalau oksigen itu diproduksikan oleh tumbuhan, maka oksigen di wilayah FI itu menjadi banyak, segar. Kita juga fresh dalam belajar, dalam berpikir gitu. Karena ya pengaruh gitu. Kalau penat, oksigennya minim, cepat ngantuk lah, terus banyak lah gitu. Nah, itu salah satu hal kecil yang melatar belakangi bidang itu berdiri. Terus kita juga kan fakultas kita itu deket tong sampah, bukan tong sampah ya, tempat pembuangan sampah di Universitas Siliwangi. Nah, itu yang menjadi istilahnya tamparan lah bagi kita kalau kita hanya melihat saja itu sampah. Sedangkan kita sebagai anak ekonomi, apalagi ekonomi Islam, bahwa kita harus melihat sumber daya paling kecil yang bisa kita manfaatkan, yaitu sampah. Nah, bidang lingkungan hidup ini kedepannya yang menjadi goalnya itu akan ada bank sampah, menjadi sampah itu lebih memiliki nilai ekonomis, pengelolaan sampah. Terus mahasiswa-mahasiswa ekonomi ini bisa berkreativitas dengan sampah. Nah, itu yang menjadi goalnya. Karena menurut saya, menurut banyak sih teman-teman saya yang berkata, ya kalau kita bisa memanfaatkan sumber daya yang paling kecil, saya bukan, ya
paling murah gitu ya, paling mudah didapatkan, berarti kita akan lebih bisa lagi mengelola sumber daya yang lebih gede. Nah itu pendidikan yang harus diberikan oleh istilahnya oleh ya kegiatan-kegiatan seperti itu lah, yang harus disediakan atau didukung atau diberi jalan oleh badan eksekutif mahasiswa atau ormawa, supaya mahasiswanya bisa berkreativitas, tidak terhalang oleh batasan-batasan seperti modal atau apapun itu, tapi bisa memanfaatkan potensi yang ada di lingkungannya. Nah, itu deh yang menjadi latar belakang lingkungan hidup, karena banyak juga ya sekarang tuh bumi itu sakit, krisis banyak di sana sini, belum lagi iklim, pohon ditebang sebagainya, penyalahgunaan lahan dan sebagainya. Kalau kita paham lingkungan hidup, kita bisa melestarikan alam, kita bisa berbuat kebaikan untuk lingkungan, ya itu jadi salah satunya istilahnya tugas kita sebagai manusia yang telah diberikan pikiran dan sebagainya. Dan adalah salah satu statement atau istilahnya ya statement dari teman saya, Allah mengutus manusia untuk memakmurkan bumi, tapi sampai sekarang juga bumi malah semakin rusak. Nah itu salah satunya, apakah kita sesuai dengan istilahnya melawan sunatullah kalau kita merusak alam. Itu deh, jadi selain ada dari perspektif ekonomi, perspektif istilahnya ya banyak lah, perspektif agama, perspektif sosial, banyak lah yang menjadi latar belakang terbentuknya bidang lingkungan hidup. Terus mengenai ini ya, pengkaderan strategi. Pengkaderan adalah cara dalam penanaman tridharma yang tadi ya, dan bagaimana strategi pengkaderan untuk mencapai itu. Ya, pengkaderan yang pertama kan ada sisi religiusitasnya dulu yang harus kita pupuk istilahnya, yang harus kita berikan, yang harus kita bangun. Jadi religiusitas ini yang harus kita bangun. Terus humanitasnya harus kita bangun. Nah, kalau intelektualitas itu pasti gitu. Jadi ada 3 aspek, yaitu ayat 3 religiusitas, intelektualitas, langsung humanitas. Nah itu yang menjadi core inti daripada pengkaderan. Jadi harus religiusitas, capaiannya itu ya, strateginya itu harus mencapai bagaimana sih caranya religiusitas. Setiap apa yang kita lakukan harus punya landasan agama, harus punya dalil, harus berdasarkan reason dari diri kita sendiri, spekulasi kita sendiri, dan juga ada dalil yang menunjang. Itu religiusitas. Terus intelektualitas, ilmu. Jadi apa yang kita lakukan itu berdasarkan ya tadi, kalau tadi kan istilahnya berdasarkan dalil agama, terus spekulasi berdasarkan ilmu yang telah kita pelajari, yang telah kita gali. Terus aspek humanitas, semua itu digunakan untuk kemanusiaan, untuk kebebasan manusia. Dalam arti kebebasan manusia itu ya tidak ada lagi kemiskinan, kebodohan, kejahatan. Nah itu, jadi tiga, 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 tiga poin penting yang bisa dicapai oleh ya istilahnya tadi tridharma kan, di di ini kan lagi lah, diperinci lagi, didetail lagi, makin bagus lagi. Nah itu udah jadi ada 3 prinsip. Kalau di FA itu seperti itu pengkaderan itu. Jadi orang yang religiusitas, orang yang intelektualitas, dan orang yang humanis. Gitu deh. Ini mau nanya lagi ya. Tetapi ini pertanyaannya mengenai satu hal yang agak gimana gitu. eh Apa benar BEM FI itu Ya, suka dia demo? menanggapi mengenai BEM FI itu suka demo. Ya, iya itu julukan bukan julukan ya, tapi stigma yang berkembang
di Unsil bahwa BEM FI itu ya suka aksi demo dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa Del, sebenarnya itu karena kita sadar kita sebagai mahasiswa kita memiliki keistimewaan dalam ketika menyuarakan, ketika berpendapat. Kita tuh beda dengan istilahnya kelas-kelas yang lain. Kelas mahasiswa itu ya emang dibutuhkan sebagai ujung tombak lah, sebagai yang emang kayak pedang lah. Karena kita itu berbicara itu punya landasan, punya ilmu yang telah dikaji, yang telah diserap oleh kita. Tidak semata-mata kita berbicara A itu tidak berpikir, tapi ada alasan yang rasional. Makanya kan setiap aksi, setiap demo itu kan ada naskah akademiknya, ada konsekuensi logis dari sebuah peraturan, sebuah hal yang diperjuangkan. Itu kan benar-benar kita tuh nggak asal cuap-cuap emosional ataupun kayak orang gila gitu mencari keributan. Tidak, ada hal besar yang ingin kita suarakan, yang ingin kita ubah. Dan menurut saya itu salah satu prinsip mahasiswa dalam tridharma perguruan tinggi. Penelitian kan naskah akademik juga dilakukannya, ada penelitian di sana, ada pendidikan di sana, ada solusi, ada ini dan sebagainya. Itu kan pendidikan, bahwa kita mendidik stakeholder, kita mendidik masyarakat, kita mendidik generasi kaum pelajar yang lain supaya menyuarakan. Terus lagi kita mengabdi, mengabdi ada kepentingan umum di sini yang bisa berakibat fatal kalau kita tidak menyuarakan. Nah itu menurut saya demo itu ya aktualisasi dari tridharma perguruan tinggi salah satunya. Seperti itu, dan itu sangat dijamin oleh undang-undang kita. Justru ketika mahasiswanya tidak turun demo, tidak berpikir, tidak buat naskah akademik, tidak membuat penelitian tentang suatu masalah yang terjadi di masyarakat terhadap problem yang akan dihadapi di masa depan, yaitu yang bisa dikatakan bukan mahasiswa, itu bukan kaum intelektual, bukan kaum akademisi yang merubah keadaan yang menjadi sosial kontrol. Oke, Gitu deh. mungkin ini yang terakhir ya. Dapat diambil garis kesimpulan bahwa untuk BEM FAI periode saat ini itu lebih bergerak di pengabdian kemasyarakatannya. Nah, maksudnya lebih terjun ke masyarakat dibandingkan dengan membuat event-event. Karena seperti yang dikatakan tadi, bahwa organisasi mahasiswa itu bukan event organizer, tapi harus dijadikan sebagai wadah dalam melaksanakan peran mahasiswanya itu. Nah, mungkin Adel minta ya, Apaki memberikan pesan-pesan lah buat Nah, mahasiswa FAI. gini Adel, menanggapi mengenai istilah tadi ya yang kamu katakan, bahwa BEM FAI periode saat ini tuh lebih bergerak di pengabdian masyarakat gitu. Lebih tepatnya ke aktualisasi. Jadi kan kalau kita diberi tantangan, kita ada substansi, kita harus mikir, harus ada hal manfaat yang diberikan kepada masyarakat sebagai objek, kita sebagai subjek. Nah, di situ harus ada apa kegiatan intelektual, harus ada kegiatan-kegiatan yang benar-benar konkret bagi perubahan di masyarakat. Dan itu tidak bisa kita hanya hadir pulang. Nah, bedanya event organizer dan juga organisasi pengkaderan, kalau organisasi pengkaderan itu benar-benar kita tuh radikal dalam artian segala sesuatu yang tadi Del, yang harus kita pikirkan dulu dalilnya apa dalam bertindak ini itu semuanya kan harus berdasar dalil, terus bermanfaatnya juga harus konkret, harus ada aktualisasi, dan itu kan ada proses pemikiran yang panjang, konsep kerjasama organisator, ya skill organisasinya. Nah itu kan bukan hanya sekedar datang, duduk, beres pulang. Nah itu bedanya. Kalau event organizer tuh kita datang, duduk, pulang, datang, duduk, pulang. Kita tidak pada proses penelitiannya, proses
perencanaannya, proses ininya itunya kan itu dari nol. Kalau pengkaderan itu prosesnya itu progresnya itu, kalau hanya event organisasi itu cukup si mahasiswanya atau pesertanya itu datang pulang, tapi tidak mengikuti kegiatan dari nol sampai jadi. Nah itu, jadi kita bukan, silahkan gitu jika ada beberapa, ya itu ya adalah kita juga event organisator seperti, tapi diusahakan itu emang ada progresnya gitu dalam membuat ini, bukan hanya melaksanakan melaksanakan tapi ada sumbangsi dari individu. Nah kalau pesan yang istilahnya diberikan ya buat mahasiswa FHI, jadi niatkan kawan-kawan semua, kita melakukan segala sesuatu itu niatkan untuk membuat orang tua kita bangga. Pertama itu, karena kalau kita bertindak atas ingin membuat bangga orang tua, sebesar apapun rintangan, sebesar apapun masalah, pasti ada jalannya. Karena kan ridho orang, ridho ibu kan ridho orang tua, istilahnya ridho Allah. Kalau orang tua udah ridho, udah mendoakan kita semua yang terbaik buat kita, ya Allah juga akan menjalani gitu, ngasih jalan buat kita supaya cita-cita kita tercapai. Nah, terus pesan juga buat mahasiswa FHI, mari kita bersinergi lah. Kita harus jangan sampai ada egosentris lagi antara yang non ormawa sama ormawa. Mari kita support kegiatan-kegiatan ormawa, karena ya istilahnya kita yang ada di ormawa ini banyak hal yang dikorbankan untuk kebaikan bersama, untuk membuat FI ini lebih baik. Terutama konsen saya pada periode kali ini ya, saya diskusi panjang sebenarnya udah sama wakil saya Babe Setiawan Yusuf, bagaimana sih kita bisa mensinergikan, kita bisa mengkoordinasikan alumni dengan kita sebagai mahasiswa. Ikatannya harus terjalin supaya kita menemui, istilahnya dalam hal gerakan kebaikan itu benar-benar support gitu. Jadi alumni support mahasiswa, mahasiswa juga support alumni. Jadi ada benar-benar keluarga gitu itu. Nah itu harus benar-benar terkonstruksi di pengkaderannya harus emang antar tingkat itu harus dekat, harus ada sumbang sih pemikiran, ideologi, cita-cita semuanya. Jadi ketika ormawa berganti itu, ya kita udah menemukan budaya alur mau kemana impian besar, dan itu yang akan kita rencanakan, dan itu bisa dimulai dengan kita bersinergi, kita saling dukung, kita saling support. Itu mungkin Del. Dan pesan juga jaga kesehatannya, karena sekarang lagi wabah COVID-19. Saya harap warga FHI khususnya, umumnya bagi seluruh dunia, bisa menjalani wabah ini dan kita bisa menang bersama-sama. Semoga dengan adanya wabah ini membuat manusia kualitas akhlaknya gitu, kualitas kemanusiaannya, akhlaknya itu makin bertambah, kepeduliannya itu makin bertambah. Jadi dengan adanya wabah ini manusia bisa kembali lagi menjadi pembuat peradaban yang sesuai dengan sunatullah, tugasnya sebagai pemakmur bumi atau alam. Seperti itu Del. Ya terima kasih mungkin ya Del telah kepada Kominfo. Ini merupakan program kerja baru di Kominfo podcast. Semoga kita lanjut di episode atau istilahnya pertemuan-pertemuan yang lainnya, dan bisa menyuguhkan informasi juga sharing
pada mahasiswa yang lain. Ya, semoga ada kebaikan dan nilai-nilai yang bisa kita berikan dari program kerja ini. Oke, mungkin dicukupkan sekian pembicaraan kali ini. Mudah-mudahan pembicaraan hari ini bisa bermanfaat bagi semua orang yang mendengarkan. And see you di podcast kedua BMFI Jaya Jaya Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.